Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara majelis ilmu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Pada malam hari ini kita akan mulai kajian kitab yang baru, yaitu kitab Sunan Abu Daud, salah satu dari 6 kitab yang disebut Kutubus Sittah, yang dianggap kitab yang paling baik disepakati oleh dunia Islam, bahwa Kutubus Sittah ini adalah kitab yang paling baik, kitab hadis yang paling baik, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, dan yang ketiga kitab Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan At-Tirmidzi, yang kelima Sunan An-Nasa'i, dan yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Nah, kita di sini mengaji kitab yang kedua, yang ketiga. Yang pertama di Bukhari itu saya kajikan di Musholla Al-Huda, Muslimnya di Masjid At-Taqwa, Abu Daudnya di sini alhamdulillah. Dan di Jatinom kitab Tirmidzi. Mudah-mudahan nanti di Al-Falah bisa Ibnu Majah atau Nasai. Nah, kitab-kitab ini adalah kitab-kitab induk, ya, kitab-kitab induk. Kalau seperti Riyadhus Shalihin, kemudian Bulughul Maram, itu mengutipnya ke kitab-kitab ini. Berarti ini adalah induknya dari kitab-kitab hadis. Namun ini tidak termasuk Sahih Abu Daud, tapi dikatakan Sunan Abu Daud karena di dalamnya ada hadis-hadis yang tidak sahih, yang kadang-kadang sengaja dimunculkan oleh Imam Abu Daud, tujuannya bukan untuk diamalkan, tapi agar umat tahu bahwa memang ada hadis itu, tapi hadis itu dhaif atau maudhu. Tujuan utamanya adalah seperti itu. Kita mulai. Kitab yang pertama adalah kitab Thaharah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Artinya bab thaharah ini separuh dari keimanan, karena amal apapun yang kita lakukan tanpa thaharah itu bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa mendatangkan dosa. Contohnya orang baca Quran. Baca Quran itu kalau misalnya dia dalam keadaan junub dan belum bersuci, maka tidak boleh baca Quran. Ya, maka dikatakan thaharah ini adalah satrul iman, separuh dari keimanan. Salat yang kita lakukan, kalau misalnya itu tidak disertai dengan thaharah, juga salatnya menjadi tidak sah. Nah, yang kadang-kadang dihafal oleh umat itu adalah yang maudhu, an-nawafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu bukan hadis, ya. Itu bukan hadis, itu pepatah Arab. Hasilnya menyerupai hadis, namun itu bukan hadis. Tetap itu bukan hadis. Kalau dikatakan itu hadis, berarti masuknya kategori hadis maudhu, hadis palsu, karena tidak pernah ada sahabat yang meriwayatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah.
catatannya sesuci. Babut takhalli inda qada'il hajah, babnya menyepi ketika mendatangi hajat atau buang hajat. Jadi kalau buang hajat itu jangan dipakai ngerumpi, menyepi ya. Ada salah satu kebiasaan masyarakat kampung itu kalau buang air di sungai bareng-bareng sambil cerita. Di Blitar ini apa ada? Ada seperti itu. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau buang hajat itu betul-betul harus sendiri, menyepi, jangan sampai bareng-bareng gitu ya. Jangan sampai ada orang di situ. Nah kalau sekarang lebih sopan lagi karena buang airnya itu cukup di dalam rumah sendiri, dalam ruangan yang khusus yang kita sebut WC. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi, haddatsana Abdul Aziz yani ibn Muhammad an Muhammadin yani ibn Amr an Abi Salamah anil Mughirah ibn Syu'bah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi idza zahaba ketika pergi siapa Nabi al-madhhaba pada tempat pergi, maksudnya tempat buang air, ab'ada maka menjauh siapa Nabi. Mughirah bin Syu'bah mengatakan Nabi itu kalau mau buang hajat dia menjauh dari keramaian, jauh dari manusia, artinya dia pergi ke tempat yang sepi. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Haddatsana Musaddadun ibnu Musarhadin haddatsana Isa ibnu Yunus haddatsana Isa ibnu Yunus akhbarana Ismail ibnu Abdul Malik an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku karena ada siapa Nabi idza arada ketika menghendaki siapa Nabi al-baraz pada buang air, intalaqa maka pergi siapa Nabi hatta la yarahu sampai tidak ada yang melihatku pada Nabi siapa ahadun seorang pun. Nabi itu kalau misalnya pergi mau buang air maka dia pergi ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Hadis ini sahih. Di kampung saya sana Bapak Ibu sekalian, saya pernah pulang kampung itu tahun 2011 kayaknya 2011. Saya lahir di Sulawesi, besar di Kalimantan. Ketika 2011 itu pulang ke Sulawesi, masuk ke tempat yang masih ada hubungan keluarga gitu. Itu WC-nya di sana hanya ada kloset, tapi nggak ada tutupnya. Jadi kalau buang air itu hanya ditutupin pakai sarung. Ya orang lihat. Wah saya betul-betul ngempet sampai sore baru berani, malam baru berani keluar saya. Kok begini bentuknya ya? Ya memang kondisinya begitu. Dulu saya ingat saya masih kecil juga nggak pernah punya kamar mandi. Jadi kalau mau buang air itu bawa cangkul sama ember ke belakang rumah, nyangkul di situ terus tanam terus. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini hal yang dilarang ya di dalam Islam. Dalam Islam kalau mau buang air kalau bisa tidak ada orang lain yang melihat. Nah, ini bertentangan dengan apa yang dilakukan di kampung saya gitu. Kalau di sini saya tidak tahu. Kadang-kadang ada yang di kali yang kelihatan tapi ya sembunyi-sembunyi banyak. Di kampung sana betul-betul sampai malu sendiri saya. Allah, kok sampai seperti ini di sini ya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Babur rajuli
yatabawwa'u li baulihi, babnya laki-laki yatabawwa, bertempat, li baulihi, untuk kencingnya. Artinya seseorang laki-laki ini diharapkan, ya bukan hanya laki-laki, perempuan juga, ya, hendaklah dia mencari tempat yang betul-betul bisa menjaga najis. Karena najis ini perkara yang besar. Salah satu sebab utama orang disiksa di kuburan itu karena orang yang tidak bisa menjaga najis dari kencingnya. Ini perkara besar ini Bapak Ibu sekalian, sampai mendatangkan siksa kubur. Maka orang yang tidak bisa bersuci dari kencing ini hukumnya termasuk al-kabair, termasuk salah satu dosa besar. Padahal kita kadang-kadang melihat, ya, banyak orang-orang yang kadang-kadang di pinggir jalan sembrono, pokoknya asal buang begitu. Ya, padahal mengandung dosa yang sangat besar sampai bisa menyebabkan siksa kubur. Haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Hammadun akhbarana Abu Tayyah haddatsani Syaikhun qala, berkata siapa Syekh, lamma qadima Abdullah ibnu Abbas al-Basrah, ketika Abdullah ibnu Abbas sampai ke Basrah, fakana maka ada yuhaddisu, bercerita dia, an Abi Musa, dari Abi Musa, fakataba maka kirim surat siapa Abdullah ila Abi Musa, kepada Abi Musa. Jadi para sahabat itu juga kalau misalnya ada hal yang dia tidak ketahui, maka dia berkirim surat kepada sahabat yang lainnya. Yas'aluhu an asya, dia bertanya tentang beberapa hal. Fakataba ilaihi Abu Musa, maka Abu Musa membalas surat kepada Ibnu Abbas bahwa anni, sesungguhnya aku kuntu adaku ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, fa'arada ayyabula, maka Nabi mau buang air kecil, fa'ata maka datang siapa Nabi damasan pada tempat yang menyerapnya, menyerap air, fi asli jidarin, di pangkalnya pagar. Dia mendatangi pagar, ya, dan di situ dia bisa kencing, dan kencingnya itu terserap oleh tanah. Tabala maka kencing siapa Nabi. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, idza arada, ketika menghendaki siapa ahadukum, salah satu kalian, ayyabula, apabila buang air kecil dia, fal yartad, hendaklah memilih dia li baulihi, untuk buang air kecilnya, maudian, pada tempat yang bisa menjaga najisnya. Jadi kalau ada orang yang mau buang air, maka cari tempat yang kira-kira tidak membuat najis. Namun hadis ini sanadnya dhaif. Meskipun sanad hadis ini dhaif, dia tetap bisa dijadikan sebagai hujjah karena tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih untuk menjaga kesucian. Babu mayakul, babnya apa? Yakul, yang berdoa siapa rajul, seorang laki-laki, yang termasuk perempuan, idza dakhala, ketika masuk dia, al-khala'a, pada tempat
atau WC, tempat buang air atau WC. Macamnya ada beberapa, nanti boleh jenengan pilih salah satunya. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhadin qala haddatsana Hammad ibnu Zaid wa Abdul Warith an Abdul Aziz ibni Suhaibin an Anas ibni Malik qala karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ketika masuk dia al-khala pada kamar mandi atau WC, qala berdoa Nabi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Atau lafaz yang lain dari Abdul Waris, a'udzubillah, aku berlindung pada Allah minal khubuthi wal khaba'ith, dari al khubuthi wal khaba'ith, setan atau jin perempuan dan jin laki-laki dan jin perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, atau Allahumma inni a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau yang biasa kita baca apa? Allahumma inni, langsung gimana kalau doa yang biasanya kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, hampir sama ya. Cuman ada hadis yang lain yang menerangkan, Bapak Ibu sekalian, di hadis yang lain bahwa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini hanya menjaga agar jin tidak mengganggu kita di dalam kamar mandi, karena kamar mandi itu tempatnya jin. Namun tidak menutup pandangan mereka, sehingga kalau misalnya kita baca doa ini dia tidak mengganggu kita, namun dia bisa melihat aurat kita. Namun kalau misalnya kita menambah dengan kata bismillah, maka mata jin itu tertutup ya, sehingga tidak bisa melihat aurat kita. Sehingga lengkapnya doa mau masuk kamar mandi itu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mengganggu. 6. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Haddatsana Al-Hasan ibnu Amr yakni As-Sadusi qala haddatsana Waqi' an Syu'bah an Abdul Aziz wa ibnu Suhaibin an Anas bihadzal hadis qala bersabda Nabi, Allahumma inni a'udzubika, atau yang lain Allahumma inni a'udzubillah. Hadisnya juga sama-sama sahih. Haddatsana Amr ibnu Marzuq akhbarana Syu'bah an Qatadah an Nadhr ibni Anas an Zaid ibni Arqam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, inna hadhil khusyusha, sesungguhnya ini khusyus kamar mandi, muhtadharatun akan didatangi, artinya kamar mandi, tempat buang kotoran ini akan ditempati, akan didatangi oleh jin gitu ya. Faidza ata ahadukum, maka ketika datang siapa salah satu kalian al-khala'a pada kamar mandi, faliyaqul atau WC, faliyaqul maka hendaklah berdoa, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sarangnya setan ini. Maka kalau datang ke sana supaya membaca doa ya, aku berlindung dari setan perempuan maupun setan laki. Hadisnya sahih. Babu karahiyati istiqbalil kiblati 'inda qada'il hajah. Bab
dibencinya menghadap kiblat ketika buang hajat. Hadis yang lain, dibencinya menghadap atau membelakangi kiblat, ya, menghadap atau membelakangi kiblat. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhadin qala haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Abdurrahman ibni Yazid an Salman qala, berkata siapa Abdurrahman, kila ditanyakan lahu padanya, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in, dia diolok-olok oleh orang Yahudi, sungguh nabi kalian mengajarkan segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai masalah buang kotoran, ya, masa urusan buang kotoran aja dijelaskan oleh Rasul gitu. Kalau berkata siapa Salman, ajal iya, oh iya itu, laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin, ya, sungguh dia Rasulullah melarang kami untuk buang air besar atau buang air kecil dengan menghadap kiblat. Nah, dilarang. Wa nastanji bil yamin, dan kita juga dilarang untuk istinja dengan tangan kanan. Wa alla yastanji ahaduna bi aqalla min salasati ahjar, dan tidak boleh, ya, bersuci dengan batu yang kurang dari 3. Jadi kalau istinjanya tidak menggunakan air, maka boleh pakai batu tapi tidak boleh kurang dari 3. Au nastanjia birojiin au adwin, atau kami juga tidak boleh, ya, bersuci dengan kotoran yang kering atau tulang. Jadi kalau mau bersuci bukan dengan air, paling sedikit yang diambil adalah batu yang jumlahnya 3. Nggak boleh diganti dengan kotoran kering meskipun itu menyerap najis, dan juga tidak boleh, ya, digunakan bersuci berupa tulang, ya, tulang-tulang hewan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini menunjukkan bahwa betapa Rasulullah SAW mengajarkan Islam itu sangat sempurna. Bahkan masalah buang air saja diajarkan, sampai diprotes sama Yahudi, Nabi kalian itu kok ngajari sampai urusan buang air. Maka dijawab, iya, Nabi saya melarang itu, melarang ini, melarang itu, dan sebagainya. Hadisnya sahih. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala haddatsana Ibnu Mubarak an Muhammad ibni Ajlan al-Qaqa ibni Hakimin an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana, sesungguhnya aku, lakum, bagi kamu sekalian, bimanzilatil walidi u'allimukum, seperti kedudukannya orang tua yang mengajari kalian. Ya, Nabi itu kedudukannya seperti orang tua yang mengajari anak-anaknya. Nah, kata Rasulullah, saya ini seperti orang tua kalian yang mengajari kalian. Fa idza ata ahadukum al-ghaiqah, ketika salah satu kalian membuang hajat, fala yastaqbil, maka janganlah menghadap dia al-kiblata, pada kiblat. Nah, wala yastadbirha, dan janganlah dia membelakangi kiblat. Jadi kalau di Indonesia ini kalau mau buang air kecil nggak boleh menghadap barat atau timur, karena kiblat kita tuh arah barat, membelakanginya arah timur.
Wala yastatib biyaminih, dan tidak boleh bersuci dengan tangan kanan. Wa kana, dan ada siapa Nabi itu ya'muru, perintah siapa Nabi bi salatati ahjarin, dengan 3 buah batu. Wa yanha, dan melarang siapa Nabi anir rauf, dari kotoran hewan. Warromiyah, dan tulang yang busuk. Warromah, dan tulang yang busuk, tulang yang sudah kering, tidak boleh digunakan untuk bersuci. 6. Ini hadis yang melarang kita untuk buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat. Tidak boleh menghadap ke kiblat. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhadin qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Atha ibn Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub, riwayatan dengan riwayat. Qala, berkata dia, idza ataitumul ghaitah, ketika kalian mendatangi kamar toilet, ya, kamar mandi atau toilet, fala tastaqbilu al-qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblat, di ghaitin, dengan buang air besar, wala baulin, dan juga buang air kecil. Tak boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat. Walakin, akan tetapi, syarriku, menghadap ke timurlah kalian, au gharibu, atau menghadap baratlah kalian. Karena Madinah itu terletak di utaranya Baitullah. Jadi kalau orang mau sholat di Madinah, dia menghadap ke selatan, maka berarti nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, berarti nggak boleh menghadap utara atau selatan. Nah, kebetulan di Indonesia ini kiblatnya arahnya ke barat, maka hadis ini harus dipahami dengan kontekstual, nggak boleh dipahami tekstual. Kalau dipahami tekstual, ya, nanti bingung. Jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Padahal kiblat kita itu arahnya ke barat. Membelakangi kiblat berarti kita menghadap ke timur. Nah, ini kontekstualnya bahwa dilarang menghadap kiblat, bukan dilarang menghadap ke barat. Karena barat itu tidak selalu kiblat. Kiblat kita iya ke arah barat, tapi kiblatnya orang Madinah ke arah selatan. Kiblatnya orang Suriname ke arah timur, ya, arah timur. Makanya kalau di Ka'bah itu kiblatnya mana? Bukan barat, kiblatnya pokoknya Ka'bah itu. Dari timur menghadap ke Ka'bah, dari barat menghadap ke Ka'bah, dari selatan menghadap, semua menghadap ke Ka'bah. Nah, tinggal negara kita di daerah yang mana. Maka di sini jangan, kata Rasulullah, jangan menghadap ke timur, jangan menghadap ke kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Di daerahnya Nabi sana, daerah Madinah, memang yang menghindari arah kiblat itu adalah timur dan barat, timur dan barat. Jadi kita tuh bukan menyesuaikan matahari, tapi menyesuaikan kiblat. Kiblat itu Ka'bah, bukan matahari. Nah, kadang-kadang ada orang yang pokoknya ngelihat matahari. Ya, kalau di Indonesia boleh begitu. Sampai ada cerita dari teman dari Suriname. Suriname itu kan aslinya orang-orang Jawa yang dibuang ke daerah Belanda sana. Karena dari dulu yang ditanam adalah menghadap ke arah matahari, maka mereka kiblatnya tetap menghadap ke barat. Padahal mereka ada di sebelah timurnya Mekah. Jadi mereka malah membelakangi kiblat. Nah, karena persepsinya bahwa kiblat itu selalu ke barat. Lagi sekarang dengan adanya teknologi smartphone, HP, itu gampang untuk ngecek kiblatnya ke arah mana. Ada satu masjid itu yang menghadapnya ke sini, kiblatnya ke sini. Akhirnya dibangun bangunan baru yang mengikuti kiblat yang baru.
Tapi orang-orang bangga mempraktekkan kiblat yang lama. Alasannya sudah terlanjur. Kalau saya ikut sholat di situ ya barisan saya yang lain menghadapnya begini, saya menghadap begini. Karena kalau sudah terlanjur arah kiblat itu kita ketahui, maka syarat sholat itu harus menghadap ke kiblat. Lain halnya kalau kita tidak tahu, sudah kadung tahu. Salahnya saya dulu tuh iseng-iseng bawa HP, buka loh kok arahnya ke sini. Terus saya tanya sama salah satu jamaah, iya Ustadz, kemarin tuh sudah diingatkan takmirnya, bangunan yang benar itu ya masjid yang baru dibangun itu. Tapi katanya supis kadung, biarkan aja. Nah, itu jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu membuat orang tidak sah sholatnya. Jadi kalau misalnya di MBT ini diukur kok tidak sesuai kiblat, disesuaikan kiblatnya. Karena menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat diterimanya sholat. Nah, kecuali kalau tidak tahu, itu bukan cerita. Tapi kalau tahu insya Allah ya boleh ya. Nah, haddatsana Musaddad ibnu Musarhadin haddatsana Sufyan an-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laitsi an Nabi Ayyub riwayatan qala berkata bersabda Nabi, idza ataitum al-ghaid, ketika kalian mendatangi hajat, yang buang hajat, fala tastaqbilu al-qiblah, janganlah kalian menghadap ke kiblat, bighaitin wala baulin, dengan buang air besar atau buang air kecil, walakin akan tetapi sarriku au gharibu, hadap timur atau hadap ke barat. Faqadimna Asyam, maka kami datang ke negeri Syam, fawajadna, maka kami jumpai marahidha, beberapa kakus atau WC, qad buniyat qibala al-qiblah, sungguh dibangun dengan arah kiblat. Ya, kalau misalnya WC-nya sudah dibangun dan arahnya kiblat, ini bagaimana? Fakunna nanharifu, maka kami merubah anha dari WC itu, wa nastaghfirullah, dan kami minta ampun pada Allah. Dia, jadi WC-nya sudah dibangun sehingga ketika orang duduk itu otomatis menghadapnya ke kiblat. Ini menurut para sebagian sahabat. Meskipun nanti di hadis Abu Daud ini sama dengan pendapatnya Imam Bukhari, nanti ada rukhsah atau kemurahan apabila di dalam ruangan. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala, hadisnya Hasan tadi. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wahab qala haddatsana Amr ibnu Yahya an Abi Zaid an Ma'qil ibni Abi Ma'qili al-Asadi qala, berkata Ma'qil, nah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblatain, apabila kita menghadap kedua kiblat, yaitu Baitullah dan Baitul Maqdis. Nah, bibaulin, dengan buang air kecil, au ghaitin, atau buang air besar. Kami dilarang oleh Nabi untuk buang hajat, baik yang kecil maupun yang besar, ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, namun matan yang lain sahih. Jadi hadis itu ada matan, ada sanad. Kadang-kadang ada hadis yang sahih matannya, tapi sanadnya dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Maka kalau ada hadis lain yang menerangkan hal yang sama, berarti dia naik jadi sahih li ghairi. Ya, sahih karena ada penjelasan dari yang lain. Nah,
Haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Faris qala haddatsana Safwan ibnu Isa anil Hasan bin Dzakwan an Marwan al-Asfar qala ra'aitu ibnu Umar, saya melihat Ibnu Umar, ana harahilatahu, dia memarkirkan kendaraannya, ontanya, mustaqbil kiblah, dengan menghadap kiblat. Tumma jalasa, lalu dia duduk, ya bulu ilaiha, dengan menghadap ke kiblat. Fakultu, maka berkata, ya Aba Abdirrahman, alaisa qad nuhiya an hadza, bukankah ini sudah dilarang? Kalau berkata dia, bala, iya, innama nuhiya an dzalika fil fadha, sesungguhnya kita dilarang itu kalau di tanah lapang. Fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka fala ba'sa. Yang dilarang itu di tanah lapang menghadap kiblat. Kalau misalnya di arah kiblat itu sudah ada tembok, maka tidak apa-apa. Ini menurut sahabat Abu Abdirrahman. Nah, dan ini juga yang digunakan oleh Imam Bukhari, bahwa yang tidak boleh mutlak menghadap kiblat itu kalau di tanah lapang. Tapi kalau sudah dalam ruangan atau ada penghalang antara dia dan kiblat, maka sudah tidak termasuk. Babur rukhsah fi istiqbalil kiblah, babnya bolehnya menghadap kiblat, rukhsah. Haddatsana Abdullah, sudah habis waktunya? Sudah, Pak? Masih ada ya? Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an ammihi Wasi ibni Habban an Abdullah ibni Umar qala laqad irtaqaitu ala dhahril bait, sungguh saya pernah naik ke atap rumah, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labata ini, saya melihat Nabi di atas dua bata, mustaqbila Baitul Maqdis, dengan menghadap Baitul Maqdis dihajatihi untuk keperluannya. Ibnu Umar tuh pernah naik ke atap rumah dan melihat Nabi buang hajat menghadap Baitul Maqdis. Berarti memang yang digunakan oleh Imam Bukhari maupun Imam Abu Daud bahwa menghadap kiblat itu yang dilarang kalau di tanah lapang. Kalau sudah ada penghalang atau dalam ruangan maka tidak termasuk. Adapun yang dipilih oleh sebagian imam yang lain termasuk Imam Syafi'i, biarpun di dalam ruangan tetap tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang berpemahaman ini tidak boleh, yaitu berarti dia menggunakan dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Dalilnya yang tadi sudah dibacakan di awal, bahwa Nabi memang melarang. Tapi Imam Bukhari juga dan Imam Abu Daud punya hadis yang lain yang juga sahih menjelaskan bahwa boleh menghadap kiblat kalau di dalam ruangan. Jazakumullah khairan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nggih, monggo Pak. Tidak apa-apa, karena yang dilarang itu adalah terlihat aurat. Yang terlihat aurat. Tidak ada hadis yang melarang kedengaran suaranya. Ya, saya belum pernah mendengar ada hadis yang melarang kedengaran suaranya. Nah, karena itu bukan aurat kalau suara, apalagi suara indah, kalau yang diawali dengan rentetan suara tutut gitu ya. Suara? Suara apa?
Nah, suara perempuan itu aurat, namun hadis juga masih ikhtilaf ya. Suara yang dimaksud aurat itu suara yang memancing birahi. Ya, suara yang memancing birahi. Kalau suaranya itu hanya manggil itu dengan panggilan yang biasa saja, Ustaz, itu aurat. Terus bagaimana caranya untuk menghindari itu? Suara yang dimaksud dengan aurat itu adalah suara yang memancing birahi, memancing syahwat. Nah, jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba ada yang namanya komparasi hadis. Hadis itu kadang-kadang bertabrakan, maka kita harus mengkomparasikan kalau bisa. Kalau tidak bisa maka dia ditarjih. Ditarjih itu dilihat yang mana yang lebih rojih. Ya, memang banyak ilmu yang harus dikuasai untuk memilih hadis. Salah satu ilmunya adalah usul fikih. Usul asal ini yang mana yang lebih kuat. Makanya ada lagi mungkin yang lain? Cukup. Jazakumullah khairan. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.